Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMK Wijaya Plus 2. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial kita, yaitu Bapak Ade Firmansyah selaku Kepala Sekolah SMK Wijaya Plus 2. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kepala Sekolah SMK Wijaya Plus 2, Bapak Ade Firmansyah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih untuk sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi salah satu narasumber di podcast hari ini. Oke Bapak, sebelum kita mulai podcastnya tuh boleh perkenalan dulu gak? Boleh, gimana kenalannya? Selama ini itu kan Bapak sebagai wakil kepala sekolah, kira-kira dari profesi Bapak ini ada gak hal yang bikin Bapak tuh tertantang gitu pada saat menjadi kepala sekolah, apalagi dalam jabatannya sudah cukup lama ya jabatannya. Kalau masalah tantangan, setiap profesi pasti ada tantangannya. Dari yang dari yang bawah sampai naik ke atas pasti ada tantangan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi tantangan tersebut. Intinya sih harus berani mencoba. Teruntuk karena Bapak itu kan kepala sekolah ya, jadi kayak seorang ketua di dalam suatu organisasi ini kan, ke sekolah ini ya. Saya mau nanya Pak, apa visi utama Bapak yang Bapak capai untuk sekolah ini ke depannya gitu? Jadi kalau untuk tujuan dari SMK Wijaya Plus 2 ini adalah menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja, berwirausaha ataupun untuk melanjutkan. Itu tujuan dari sekolah ini. Oh gitu, jadi kayak memfokuskan anak-anak untuk fokus ke masa depan ya Pak? Iya, betul. Untuk siap diluncurkan ke dunia kerja ya pastinya. Dan untuk beberapa pertanyaan yang diajukan mungkin termaksud ini Pak, menjadi filosofi kepemimpinan utama Bapak dalam mengelola sekolah dan memotivasi para guru. Kan biasanya suka ada nih Pak, guru-guru yang kurang dalam jiwa disiplinnya gitu ya. Gimana cara Contohnya Bapak? siapa? Itu tidak bisa saya sebutkan namanya siapa. Yang bikin biasanya suka ada kayak gitu kan Bapak. Gimana cara Bapak memotivasi guru tersebut agar tetap menjalankan visi dan misinya sebagai profesinya guru? Ya, jadi gini, yang namanya sekolah kan sebuah organisasi ya. Jadi sebuah organisasi apapun itu pasti yang namanya kerjasama tim itu sangat diperlukan. Jadi tidak ada yang namanya Superman. Bahkan Superman sendiri di film Avenger aja dia butuh bantuan superhero yang lain, kan seperti itu. Bagaimana saya yang manusia biasa. Oleh karena itu kalau untuk filosofi kepemimpinan secara garis besar sih bersama kita bisa. Jadi kalau kita mau bisa mewujudkan impian dari organisasi apapun, baik itu organisasi sekolah, berarti kita harus bersama-sama. Karena kerjasama tim itu yang utama. Kalau untuk, dan salah satu tantangannya tadi yang Giar bilang kan hanya guru ya. Guru itu kan emang ujung tombak dari sekolah. Iya betul Pak. Jadi bagus jelek hasilnya itu pasti di guru. Walaupun strukturalnya orang-orang hebat, tapi kalau di guru-gurunya tidak bisa menjalankan, maka tidak akan ada hasilnya. Oleh karena itu balik lagi kerjasama tim dari kerjasama tim seluruhnya dari bawah sampai atas agar bisa mencapai tujuan dari sekolah ini. Dan untuk perkembangan zaman kan, sekolah itu kan nggak mungkin ya kita dalam suatu program itu mengikuti zaman ini saja, tapi kan harus mengikuti zaman ke zaman. Nah, khususnya dalam menghadapi era digital saat ini, apalagi kan apa-apa serba digital, udah tidak ada itu kan. Contohnya kayak sekarang tuh kan apa-apa rapat ya. Apa contohnya bisa di Zoom meeting, sekarang mah tidak ada untuk pertemuan offline lagi ya, untuk jarak jauh. Nah, bagaimana sekolah ini beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi era digital saat ini dan tuntutan dunia kerja di masa depan? Karena masa depan tuh pasti digital tuh sangat diutamakan ya Pak, apalagi sekarang ada AI gitu kan, lebih modern nggak istilahnya? Ya, jadi kalau untuk adaptasi ke perkembangan teknologi, kalau untuk Wijaya Plus 2 balik lagi ke kebutuhan. Ada hal-hal yang emang harus disesuaikan, yang harus menggunakan teknologi, tapi terkadang kita harus balik ke model lama. Nah, jadi contohnya waktu
awal-awal itu kita ulangan dan lain sebagainya pakai online dan sebagainya, itu hawa ulangannya tidak terasa, ya kan, jiwa ulangannya tidak terasa, jiwa PTS-nya tidak terasa. Jadi anak seperti main handphone seperti biasa. Makanya kembali lagi ke mode kertas. Itu walaupun sebenarnya untuk dunia teknologi, website, internet dan sebagainya, sebelum di sekolah saya juga emang bergelut di bidang tersebut. Tetapi tidak saya terapkan seluruhnya langsung ke sekolah, karena balik lagi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan karakter anak. Ya kan, jadi kadang anak udah sehari-harinya bermain dengan teknologi, begitu sekolah belajar pakai handphone lagi, ngerjain ulangan pakai handphone lagi dan lain sebagainya. Nah makanya harus ada kembali lagi ke mode konvensional biar seimbang. Jadi harus ada batasan ya Pak untuk Ya, dunia betul. internet. Jadi kita tuh nggak selalu harus mengandalkan internet dan masih ada cara lain yang tidak harus mengandalkan digital saat ini. Iya, jadi jangan mentang-mentang sekarang udah digital, semua serba-serba digital gitu. Kadang yang model lama juga masih bermanfaat dan masih efeknya masih banyak lah gitu. Oh, dan untuk di SMK Wijaya Plus 2 ini kan ada program unggulannya Pak, atau inovasi terbaru yang sedang diterapkan. Contohnya kursus yang baru diterapkan saat ini itu tuh kan untuk SMP ya Pak. Ya. Apakah bisa untuk anak SMK juga? Ya, jadi gini, kan kalau masalah program yang terdekat inilah kursus gratis, itu kenapa anak SMP? Karena kan itu targetnya nanti untuk PPDB. Jadi kan kalau SMK biasanya yang diincar itu anak SMP. Iya. Makanya targetnya SMP gitu. Dampaknya yang paling signifikan tuh kira-kira seperti apa Pak? Dampaknya intinya sih kalau untuk program kursus gratis itu kita ingin memperkenalkan ke masyarakat bahwa di SMK Wijaya Plus 2 itu kita belajar gitu. Jadi untuk memancing, jadi anak SMP yang ingin belajar komputer bisa belajar gratis di Wijaya Plus. Nanti untuk level selanjutnya bisa masuk ke Wijaya Plus 2. Begitu pula dengan bahasa Inggris dan bola volinya gitu. Oh, karena Bapak tuh kan kepala sekolah ya artinya. Tantangan terbesar Bapak yang pernah Bapak hadapi selama menjabat sebagai kepala sekolah terbesar yang Bapak tuh kayak agak kesulitan tapi tetap profesional untuk menyelesaikannya. Tantangan terbesar balik lagi itu kan karena kita tim. Nah tantangan terbesarnya adalah mengatur anggota-anggota tim yang agak susah diatur gitu, atau yang agak tidak bisa mengikuti arahan. Itu tantangan terbesar di situ, karena kan kalau dalam sebuah tim ibaratnya sebuah tubuh, kalau tangan atau kakinya tidak bergerak seirama tidak akan bisa mencapai tujuan kan. Nah tantangan terbesar bagaimana menyelaraskan agar seluruh anggota tim itu bisa sejalan gitu. Oh, apalagi ya guys ya, kalau misalkan kita sebagai pemimpin ya Pak Bapak, contohnya sebagai pemimpin di sekolah ini ya, kalau misalkan ibarat ya kalau sebuah jabatan tuh dari atas ke bawah tuh sebuah tubuh dan tubuh manusia, kalau kepalanya hilang yang lainnya mau pada kemana ya Pak? Iya betul. Jadi harus benar-benar bisa mengatur. Nah, lalu kayak bagaimana Bapak bagaimana strategi sekolah gitu dalam membangun budaya sekolah yang positif, inklusif dan aman bagi semua siswa. Karena gak semua siswa di sini tuh kayak merasa aman gitu Pak dari luar gitu ya. Takutnya tiba-tiba ada ancaman tapi dia tuh tidak terkaitkan gitu. Ya kan balik lagi, kalau budaya itu kan sesuatu yang harus dibiasakan. Nah pertama kalau untuk budaya sekolah, pertama tentu harus dikasih contoh, karena kalau kita ngomong ABC, anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa gitu kan. Jadi yang utama adalah kalau untuk budaya, baik itu budaya disiplin, rapi dan lain sebagainya, budaya yang bagus-bagus, berarti kan yang harus dimulai dari kita, dari gurunya, dari strukturalnya dan semuanya. Nanti kalau sudah kita kasih contoh, dengan sendirinya akan berjalan. Lalu Pak, kan kita tuh kan kalau misalkan ya contoh ada murid yang buat masalah ya, masalahnya tuh kayak udah gak bisa ditoleransi lagi nih Bapak. Nah pasti ada tindakan untuk memanggil orang tua. Apakah tindakan itu termasuk tindakan yang tegas dan baik, apa bikin anak tuh kayak makin minder dan takut gitu Pak? Ya, jadi kan kalau untuk pelanggaran biasanya kan udah ada tahapan-tahapan di tata tertib sekolah ya. Awalnya diperingati, kedua dipanggil orang tua, membuat perjanjian dan sebagainya. Tapi kalau emang semua tahapan itu sudah dilaksanakan
si anak tidak ada perubahan, ya mau nggak mau kita kembalikan ke orang tua. Oh. Namun tetap kita pantau, walaupun udah dikembalikan, tetap kita pantau dari jauh, apakah ada perubahan ke arah lebih baik atau tidak. Kira-kira Bapak, aku mau nanya, Bapak udah menjabat sebagai kepala sekolah itu dari tahun berapa? Tahun berapa ya? Kalau nggak salah ini tahun ketiga deh. 2003 berarti. Sekarang 2026 ya. 25 Pak sekarang. 2025 ya. Berarti sekitar dari tahun ajaran 2002-2023 kalau nggak salah. Oh, udah cukup lama berarti Bapak ya. Tahun ketiga, ini tahun ketiga. Dari sekian lamanya Bapak menjabat sebagai kepala sekolah itu kayak apa momen yang paling berkesan selama Bapak ada di menjabat di SMK Wijaya Plus 2 ini? Biasanya momen yang paling berkesan itu kalau lagi upacara, ya, lagi anak-anak rapih dan upacaranya semangat, tidak ada yang ngobrol. Itu salah satu momen yang terkesan pada saat upacara, hening, anak-anak hikmat semuanya, itu salah satunya. Oh, yang membuat Bapak tuh merasa termotivasi Ya, untuk lebih berkembang lagi. Contohnya kan kayak apalagi kalau upacara anak-anak nih nggak bisa diatur, jadi kita tuh mau menyampaikan amanat juga kurang seret ya Pak Batu. Ya, baik lagi namanya anak-anak emang seperti itu, emang zamannya kan, Ya, emang waktunya. Mungkin juga guru-guru waktu mereka sekolah seperti itu. Yang terpenting dari seorang guru adalah jangan pernah kalau marah itu lebih dari 10 menit. Mungkin pada saat depan kelas marah, begitu keluar dari pintu udah hilang marahnya. Ya, jadi Gitu. nggak harus diingat selalu ya amarahnya. Jadi jangan main emosi lah, jangan main hati lah. Marah cuma di mulut, tapi sebenarnya hatinya nggak marah kan. Oke, Bapak kan sebagai kepala sekolah itu kan harus terutama dalam tugasnya tuh harus bisa memanajemen waktu ya. Gimana cara Bapak memanajemen waktu kerja Bapak, job desk Bapak dengan kegiatan di luar gitu, agar tidak bentrok lah istilahnya Pak. Ya, kebetulan kan kalau kegiatan baik itu kegiatan pekerjaan, kegiatan sebagai di rumah tangga, juga kegiatan sampingan kan. Intinya kan yang terpenting adalah ada satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Apa tuh Pak? Waktu saya di kota ya, ada seorang pengawas SMK yang mengatakan, tulis yang mau dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Dan dengan begitu, jadi saya bisa ngatur tuh, saya mau ngapain nih. Dan biasanya saya meluangkan waktu, entah itu malam ataupun sore, pokoknya lagi senggang dengan ditemani kopi lah gitu kan. Saya nulis tuh mau ngapain nih, besok mau ngapain, besok mau ngapain nih, apa yang harus dikerjakan. Nanti begitu pagi hari di sekolah atau dimanapun tinggal buka, ini belum. Jadi nggak bingung ya Pak? Nggak bingung, jadi nggak bingung. Kadang kita, aduh kerjaan banyak banget, mana dulu nih mulai kan gitu. Tapi kalau kita ada listnya yang akan kita kerjakan, kita bisa milih yang mana dulu nih. Terlepas dari tulisan yang kita tulis itu dikerjakan hari ini atau tidak, pasti suatu saat akan dikerjakan karena udah ditulis. Nah, gitu. Oke Pak, untuk Bapak pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah, apa nasihat yang pernah Bapak tanamkan pada diri Bapak sendiri? Kan kita tuh kalau sudah mendapatkan sesuatu yang kita impikan tuh harus ada komitmen kan Pak? Ya Pak, ada pendirian gitu. Gimana cara Bapak berkomitmen untuk job desk Bapak sekarang ini? Ya, jadi yang namanya cobaan pasti adalah bikin kita down, bikin kita patah semangat gitu. Iya pasti Bapak. Cuma ada kalimat yang saya selalu ingat, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Gitu. Jadi walaupun stresnya kita, semalesnya kita, itu bahkan kalau seandainya ada niat ingin berhenti pun, misalnya kita ingin berhenti minggu depan, tetap hari ini kita harus melakukan yang terbaik dari tugas-tugas kita. Jadi harus lebih baik ke depannya, bukan kayak ini doang gitu. Ya, jadi yang hari ini ya kita lakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Oke, untuk sekarang tuh kan Bapak generasi ya bisa dibilang generasi Gen Z ya Bapak. Gimana cara Bapak bisa memotivasi generasi Gen Z ini untuk lebih mengoptimalkan dunia pendidikan? Kan sekarang tuh apalagi masa-masanya lagi masa pertumbuhan, banyak yang ingin diketahui, banyak yang ingin dieksplorasi kan pastinya Bapak. Gimana cara Bapak mengatur keterbatasan anak-anak usia sekarang itu untuk tidak terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu gitu? Ya, sebenarnya kan gini, kalau unsur pendidikan kan sebenarnya nggak bisa dari sekolah saja.
Ya, berarti kan ada beberapa unsur. Pertama dari ya sekolah, orang tua, dan lingkungan. Nah, sebenarnya kan pilarnya itu, tapi zaman sekarang tambah satu pilar lagi, yaitu media Nah, sosial, iya bener. ya kan? Kalau zaman saya kecil hanya orang tua, sekolah, dan lingkungan. Itu tiga hal itu yang mempengaruhi anak. Tapi kalau di zaman sekarang tambah satu lagi media sosial. Nah, ini kita harus berkolaborasi. Kalau untuk masalah penggunaan handphone dan lain sebagainya, tentu orang tua di rumah harus ikut terlibat. Ya. Gitu. Apalagi kan sekarang internet ada pengawasan orang tua ya. Jadi anak tuh tetap terawas meskipun kita sedang menggunakan internet, contohnya handphone. Handphone sekarang sudah ada fitur canggih-canggihnya, Pak, ada buat pengawasan orang tua. Jadi kita anak tuh mau ngapa-ngapain tuh ketahuan ya. Jadi ada batasannya. Cuma balik lagi ke orang tuanya, apakah orang tuanya peduli atau tidak gitu. Kadang kan emang gini, kadang ada orang tua yang ngomelin anaknya jangan main handphone terus, tapi nggak taunya dia ngomelinnya sambil megang handphone kan gitu kan. Ya, begitu selesai ditaruh, ayo sini. Begitu anaknya datang, handphone diambil lagi gitu kan. Nah, kebetulan saya punya anak kecil, biasanya saya ini, kalau zaman sekarang kita kan nggak mungkin ngelarang anak main handphone, karena emang itu udah zamannya. Mau nggak mau kita yang terlibat, kita yang nyebur ke dunianya si anak itu. Nah, kalau saya selama ini, biasanya saya ikut terlibat di handphone dengan anak saya. Jadi dia main game apa, saya ikut main. Bahkan sering mabar Roblox bareng kan gitu kan. Nah, jadi saya tahu tuh game-game anak-anak yang sekarang, walaupun ya, Bapak. Nah, jadi apalagi kalau lagi nonton YouTube atau TikTok atau apa, ada adegan yang nggak sesuai, langsung saya kasih nasihat, yang itu nggak boleh. Jadi yang penting adalah didampingi. Apalagi kalau misalkan anak lagi contohnya nonton itu suka ada bahasa-bahasa yang dari video itu kan kurang enak didengar ya, dan harus tetap dijaga. Nah, sebelum ditutup podcast kali ini, apa pesan dan kunci yang Bapak ingin sampaikan kepada siswa-siswi contoh khususnya SMK Wijaya Kusuma nih, terutama kan umurnya itu kan sudah bukan dibilang anak kecil lagi kan, beranjak dewasa, pemikirannya pun harus diubah. Apa kunci Bapak dan pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan? Ya, paling saya hanya ingin menyampaikan pesan pertama, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi apapun yang kamu lakukan hari ini, kebaikan atau keburukan, pasti suatu saat di masa depan nanti akan kamu merasakan imbasnya. Oke, guys, jadi caption untuk hari ini adalah apa yang kamu dapatkan di masa depan adalah buah taburan kamu di masa lalu. Jadi apa yang kamu akan dapatkan di masa depan adalah apa yang kamu lakukan di masa lalu. Contohnya narasumber kita spesial hari ini itu kan Bapak Ade Firmansyah, Kepala Sekolah SMK Wijaya Kusuma yang memiliki jiwa kepemimpinan utama. Jadi contohnya kalian tuh sebagai seorang pemimpin. Kalau pemimpin tidak ada komitmen besar di dalam dirinya, tidak ada pendirian, mau kemana yang di bawahnya gitu. Contohnya istilahnya seperti tubuh. Tubuh kalau tidak ada kepalanya, yang lainnya mau pada kemana? Bener. Oke, podcast hari ini mungkin sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Aduh, pikiran aku